Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlika wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syuratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview atau membedah satu buku karya Habib Ali Al-Jufri. Judulnya Kemanusiaan Sebelum Keberagamaan, atau dalam bahasa Arab Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Mengenai buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Nora Publishing. Jadi buku setebal kurang lebih 371 halaman ini berisikan seputar artikel-artikel yang itu semua terpisah tetapi masih dalam satu tema besar, yakni bercerita tentang betapa pentingnya kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan sebelum kita menjalankan ajaran-ajaran agama. Jadi buku ini berisikan artikel-artikel yang itu semua dihimpun dalam beberapa bab. Ada 8 bagian. Dari seluruh artikel ini dibagi menjadi 8 bagian, dan bagian pertama mengenai buku ini bercerita tentang kritik diri. Jadi sebelum beliau, Habib Ali Al-Jufri, menceritakan pikiran-pikirannya, beliau berusaha untuk menjelaskan tentang perihal-perihal yang terkait dengan bagaimana kita itu membersihkan diri sebelum kita memperbaiki hal-hal yang terkait dengan dakwah Islam. Oleh karena itu, di bagian kedua, setelah melakukan kritik diri, kemudian ditujukan kritik untuk dakwah Islam. Dakwah Islam yang berkembang di era modern ini. Kemudian bagian ketiga berisi tentang kaum muda, bagaimana Habib Ali merespon kegelisahan yang dihadapi oleh kaum muda atau pemuda milenial. Kemudian yang keempat, bagian keempat berisi tentang konsep-konsep. Di situ nanti dijelaskan tentang konsep kemanusiaan sebelum keberagamaan. Jadi judul buku ini diambil dari salah satu artikel beliau yang itu judulnya Kemanusiaan Sebelum Keberagamaan, atau dalam bahasa Arab Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Nah, jadi di bagian konsep-konsep itu beliau banyak menjelaskan tentang gagasan-gagasan besar yang sedang berkembang di era modern ini. Kemudian di bagian kelima beliau menjelaskan tentang persoalan takfiri, munculnya paham-paham yang selalu menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, kemudian menyesatkan pikiran-pikiran orang yang tidak sepaham dengan pikiran kelompoknya. Kemudian di bagian keenam, beliau menemukan keseimbangan, judul besarnya. Di situ beliau bercerita tentang
seorang pria yang menzalimi Nabi, kemudian sebuah visi yang jernih, mengevaluasi nilai-nilai kita. Dan selanjutnya di bagian ketujuh, beliau lebih spesifik menasehati kaum elit intelektual agar pengetahuan-pengetahuan itu tidak berkisar di kaum elit atau orang-orang yang memiliki intelektual, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu bisa terdistribusikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian bagian 8 bercerita tentang Nabi Muhammad. Tentunya dalam kesempatan kali ini saya tidak akan menceritakan seluruh isi bukunya, tetapi ada beberapa kisah yang perlu saya ceritakan nanti, dan lebih utamanya adalah membahas terkait dengan konsep kemanusiaan sebelum keberagamaan. Jadi mengapa kok beliau menamai atau menawarkan satu konsep, yakni mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan sebelum keberagamaan. Itu dijelaskan oleh Habib Ali dalam salah satu artikelnya yang termuat di dalam buku ini. Jadi pertama yang perlu kita ketahui tujuan dari buku ini. Jadi mengapa kok Habib Ali itu sampai menulis tulisan-tulisannya itu kemudian dihimpun dan dijadikan satu buku, kemudian diterbitkan. Dan seluruh tulisan-tulisannya itu masih senada, yakni mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang itu dibangun melalui dalil-dalil Al-Quran, kemudian dalil hadis juga disebutkan. Sebetulnya beliau ingin memperbaharui wacana keislaman, wacana agama, atau dalam bahasa Arab tajdid khitabiddin. Jadi tajdid khitabiddin, memperbaharui wacana-wacana agama. Jadi buku buku Habib Ali ini selain materinya yang begitu bagus, beliau juga menerbitkannya sesuai dengan apa namanya situasi yang berkembang pada era modern ini. Jadi ada momentum di mana buku ini bisa kita rasakan manfaatnya karena memang dengan sesuai dengan kejadian-kejadian yang kita alami selama beberapa kurun waktu ke belakang. Seolah-olah buku ini ingin menyegarkan ajaran-ajaran agama yang dinilai telah disalahgunakan oleh sebagian oknum atau sebagian orang yang menganut agama ketika mereka melakukan satu perbuatan, kemudian perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, lantas disandarkanlah perbuatan itu kepada agama. Sehingga citra agama menjadi buruk dengan perbuatan atau ke kelakuan orang-orang yang beragama. Nah, oleh karena itu, dalam buku ini Habib Ali ingin bercerita tentang berbagai kisah yang beliau alami, dan itu masih seputar dengan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di tengah gersangnya keadaan keagamaan saat ini, yakni khususnya era modern, di mana era modern ini begitu bercorak sangat materialistik sekali dan terlalu mengedepankan sisi-sisi rasionalitas sehingga cenderung mengesampingkan nilai-nilai religiusitas. Segala sesuatu yang dinilai tidak rasional, maka itu bukan pengetahuan, itu pikiran-pikiran orang yang menerima
menerima modernitas secara 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 dengan apa namanya, ketika seseorang itu menerima modernitas tetapi tidak diiringi dengan semangat religiusitas, maka tentu saja ia akan menyisakan satu lubang berupa kekeringan, kekeringan dalam beragama. Makanya di sini disebutkan umat Islam seakan kehilangan jati dirinya dalam memeluk agamanya. Jadi umat Islam melakukan ibadah-ibadah, melakukan ritual-ritual itu hanya sebatas ritual yang berupa fisik saja, tetapi tidak sampai menyentuh kepada batinnya. Hal ini dibuktikan dengan munculnya dua kutub ekstrim, yakni fundamentalisme dan liberalisme. Kemunculan pemikiran-pemikiran yang cenderung kolot, kemudian tradisionalistik, kemudian tidak ingin bergerak maju, tetapi justru ia selalu mengkampanyekan untuk kembali ke masa lalu. Ini merupakan satu sisi dari satu kutub yang mana ia disebut dengan fundamentalisme. Sementara di seberang, di kutub seberang, ada liberalisme yang selalu mendewakan akal pikirannya, sehingga ia lepas dari teks, ia lepas dari tradisi masa lalu, ia tidak berpegang kepada teks, dan terlanjur mengagungkan pikiran-pikirannya semata. Kalau fundamentalisme itu berada di kubu sebelah kanan, nah liberalisme cenderung berada di kubu sebelah kiri. Oleh karena itu, bagaimana menarik kembali dua sisi kutub ekstrim ini agar mereka tidak sampai berada pada taraf ekstremitas, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah, disinilah letak urgensi dari buku Kemanusiaan Sebelum Keberagamaan. Jadi melalui nilai-nilai yang terdapat di dalam buku ini, pengetahuan yang beliau sampaikan melalui buku ini, itu diharapkan orang-orang yang beragama, para penganut agama, itu tetap berada pada garis modern, garis moderat, yakni berada tetap di tengah-tengah, tidak terlalu mengunggulkan akalnya sehingga ia cenderung liberal, kemudian tidak pula ia terpaku pada teks semata sehingga ia cenderung pada fundamentalis. Maka yang ditawarkan oleh Habib Ali Al-Jufri adalah bagaimana eh, seseorang itu beragama secara moderat. Di konsep awal tentang al-insaniyah qabla tadayun, beliau bercerita tentang satu hadis di mana ketika itu ada seorang laki-laki yang datang untuk menemui Rasulullah dan menanyakan tentang risalah Islam. Diceritakan di sini, Ja'a rajulun ila Makkah fi bidayatil bi'athah. Jadi telah datang seorang laki-laki ke Mekah dalam masa awal permulaan diutusnya Kanjeng Nabi. Waqad wasala ilaihi syai'un min khabarin Nabiyil Karim. Dan telah sampai kepadanya, kepada rajul itu satu kabar bahwa ada seorang nabi, ada seorang utusan, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa akhada yabhathu anhu, dan setelah beliau mendengar kabar adanya seorang nabi itu, beliau
beliau apa namanya laki-laki itu gas untuk mencari, mulai mencari. Wa akhoda ini karakter daripada teks atau tulisan kontemporer ya. Akhoda di sini bermakna mencari. Wa akhoda yab'atsu anhu. Dan rojul itu tadi mulai mencari Nabi Muhammad. Falamma wajaduhu basyarahu bisu'al qailan. Falamma wajadahu, ketika rojul itu tadi menemukan Kanjeng Nabi, beliau segera bergegas bertanya. Dan salah satu di antara pertanyaannya itu, ini saya potong, sebelum sebelum ini ada pertanyaan begini, ma anta, siapa kamu? Rasulullah, dijawab oleh Nabi, saya utusan Allah. Waman arsalaka, siapa yang mengutusmu? Allahu azza wa jalla. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bimadza arsalaka, dengan apa kamu diutus? Atau risalahmu itu tentang apa? Kamu membawa pesan apa dari Tuhanmu itu? Fa'ajabahu Nabiul Karim. Kemudian Nabi menjawab, bi antu sholal arham wa tuhqana ad-dima wa tu'mana wa tu'ammana as-subul wa tukassara al-awthan wa yu'badallaha wahdahu la yushraku bihi syai'. Jadi pertama-tama beliau menjawab dengan risalahku itu memuat antara lain ialah menyambung tali silaturahmi, kemudian menjaga kehidupan, tidak menumpahkan darah ya. Jadi yang ketiga, watu ammanas subul, dan mengamankan jalan. Watu katsara al-authan, baru kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan berhala-berhala. Watu katsara al-authan, menghancurkan berhala-berhala, wa yu'badallah wahdahu la yusyraku bihi syai'a. Menyembah Allah semata-mata hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan selain Allah. Jadi misi Nabi Muhammad ialah tiga ini. Kalau kita perhatikan nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu berhubungan dengan kemanusiaan, yakni menyambung silaturahmi, kemudian menjaga kehidupan, dan mengamankan jalan. Nah, baru kemudian pesan utamanya ialah disampaikan, menyembah Allah. Inti risalah Nabi, semua Nabi, khususnya Nabi Muhammad, itu ialah aslur risalah aqidatut tauhid. Jadi pokok ajaran yang dibawa seorang Nabi itu adalah uh, akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Habib Ali mengutip kul innama ayat kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah seorang manusia sebagaimana kalian. Hanya saja aku diberi wahyu. Wahyunya itu berupa annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Tuhanku dengan Tuhan kalian itu sama. Tuhan yang esa, ilahun wahid. Jadi aslur risalah atau pokok dari risalah ialah aqidatut tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sebelum itu wa ma'adzalika qaddama an-nabiyul karim fi ta'rifihi ar-rajul bima arsalahu Allahu bihi thalathata umurin qabla an yuzkara lahu at-tauhid. Jadi meskipun risalah utamanya adalah tauhid, tetapi beliau dalam hadis itu menyebutkan tiga perkara terlebih dahulu. Yang pertama ialah Sholal arham, menyambung silaturahmi, kemudian menjaga kehidupan, kemudian mengamankan jalan. Hal ini menandakan bahwa at-tauhid, mengesahkan Allah, itu tidak bisa tercapai sebelum
tiga hal ini terlaksana terlebih dahulu. Mustahil kita mengajak seseorang untuk menyembah Allah kalau kita dengan dirinya, dengan orang tersebut masih bermusuhan, tidak terjadi silaturahmi, tidak saling mengenal, tidak saling menghormati. Maka risalah Nabi, dari sini kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri. Pertama-tama kita sambung silaturahmi terlebih dahulu, kemudian jamin kehidupannya. Jangan mudah menghilangkan jiwa seseorang dengan cara membunuhnya, dengan cara merendahkan kehormatannya. Kemudian mengamankan jalan. Mengamankan jalan ini salah satu simbol dari kedamaian. Bahwa untuk bisa mencapai tauhid, keamanan jalan atau keamanan lingkungan itu ialah syarat. Atau kita bisa sebut tiga hal ini adalah wasilah. Bagaimana wasilah itu bisa mengantarkan pada makosid atau hoya. Tujuannya adalah menyembah Allah. Tetapi dengan cara mengesahkan, dengan cara menyambung silaturahmi, menjaga kehidupan, dan mengamankan jalan. Sehingga kalau tiga hal sebelum tauhid itu tidak dicapai, mustahil masyarakat akan bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajaran yang disampaikan melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa datangnya seorang laki-laki kepada Nabi bertanya tentang ajaran apa yang dibawa atau risalahnya itu apa. Nah, di dalam hadis itu, rojul itu kalau kita cek dalam riwayatnya di catatan kakinya itu sebetulnya ada bahwa hadis itu dikutip dari Musnad Ahmad. Di dalam Musnad Ahmad itu kita bisa ketahui rojul itu bernama Amr bin Abbasah. Nah, dari pertemuan Nabi dengan seorang laki-laki itu, yakni Amr bin Abbasah, itu kita bisa mengambil hikmah. Ini belum ke pesan hadisnya ya, belum matan hadisnya. Hanya pertemuan antara seorang laki-laki yang bernama Amr bin Abbasah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui pertemuan itu, Habib Ali Al-Jufri mengambil beberapa pelajaran. Pertama, memverifikasi berita secara langsung. Wahuna durusun azimatun fi hirsyir rajul ala tathabbuti wa ta'akud minal khabar bimubasharatit tahakkuk min sahibihi qabla al-hukmi alaih. Nah, di sini terdapat pelajaran yang azimah, yang agung, yang besar fi hirsyir rajul dalam menjaganya seorang lojur alat tathabbuti tentang benar atau tidaknya alat tasabbut wa ta'akud minal khobar. Jadi benar atau tidaknya suatu khobar atau berita dengan bimubasyarati tahakkuk, dengan langsung mengkonfirmasinya min syuhibihi, dari orang yang bersangkutan, qablal hukmi alaih, sebelum menghukumi apakah berita itu benar atau bohong. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran untuk memastikan satu berita itu kita tidak boleh mendapatkan klarifikasinya melalui perantara, tetapi kita harus memverifikasinya secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Sebab kalau kita mendapatkan klarifikasi melalui perantara, itu bukan klarifikasi berdasarkan orang yang mengabarkan atau sohibul khobarnya, bukan, tetapi itu adalah interpretasi atau
penafsiran dari seorang perantara. Maka di sini disebutkan sohibnya langsung, orang yang bersangkutan. Seandainya si A itu dikabarkan seperti ini, maka kita harus mengklarifikasinya langsung melalui si A. Tidak boleh atau jangan sampai kita memperoleh klarifikasi melalui si B. Meskipun si B ini adalah orang terdekatnya si A. Tetapi kita dituntut agar bisa mencari klarifikasi langsung melalui si A. Itulah yang diajarkan melalui kisah pertemuan seorang laki-laki yang bernama Amr bin Abbasa ketika beliau mendapatkan kabar bahwa ada seorang nabi di Mekah membawa sebuah risalah, kemudian laki-laki tersebut datang menemui langsung ke Mekah untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengkonfirmasi siapa kamu. Dijawab, saya utusan Allah, dan siapa yang mengutusmu? Yang mengutusku adalah Allah. Kemudian apa yang engkau bawa? Nah, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, tidak mendengarkan gosip. Nah, yang kedua ini kita lihat dari wa huna durusun azimatun fi hirsi rajul ala tathabuti wa taqa'uqud min al-khabar bi mubasharati tahaqquk min sahibihi qabla al-hukmi alaih wa adamil insyiai. Jadi atafnya kepada hirs. Wa adamil insyiai ila syai'at. Jadi tidak syai'at itu berita-berita bohong atau hoax. Allati kanat, yang berita-berita hoax itu bisa apa namanya, tutliku litashwihir risalah, bisa menjadikan kabur isi risalah atau mengaburkan risalah. Jadi allati kanat tutlaku litashwihir risalah, tidak mendengarkan gosip asyai'at, yang mana gosip itu bisa apa namanya membuat kabur atau mengaburkan kebenaran risalah. Ini yang bisa kita ambil dari pertemuan antara Nabi Muhammad dengan seorang laki-laki yang bernama Amr bin Abbasah itu tadi. Nah, ini seringkali bisa kita terapkan di kehidupan sekarang di tengah maraknya informasi, di tengah derasnya informasi yang beredar di media sosial. Nah, kita harus selektif di dalam memilih berita. Seandainya pun berita itu dipastikan belum bisa dipastikan kebenarannya, maka kita harus memverifikasi berita tersebut, berusaha memverifikasi berita tersebut berdasarkan uh, apa yang telah dicontohkan melalui kisah pertemuan Nabi dan Amr bin Abbasa ini. Kemudian pelajaran yang ketiga ialah mengetahui sesuatu sebelum menghukuminya. Nah, tidak mudah apa namanya menjustifikasi. Wa durusun fi mubasyaratis su'al wa wuduhihi wan nazar fi muhtawar risalah qabla al-hukmi alaih. Jadi laki-laki tadi sebelum pada akhirnya beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, sebelum dia masuk Islam, beliau klarifikasi dulu ajarannya itu seperti apa yang dibawa. Jadi qoblal hukmi alaih, sebelum menghukumi apakah risalahnya itu patut untuk diikuti atau tidak, kan itu kita bisa ambil dari eh, pertanyaan yang diajukan oleh oleh apa namanya oleh Amr bin As tadi, kemudian dijawab oleh Rasulullah. Jadi terhadap segala sesuatu terhadap segala sesuatu kita tidak boleh
serta-merta menghukuminya tanpa mengetahui terlebih dahulu pengetahuan dengan pengetahuan yang detail, dengan pengetahuan yang mantap dan pengetahuan yang bagus sebelum kita mengetahuinya ya. Jadi mengetahui sebelum menghukumi itu yang bisa kita ambil. Yang keempat, bersegera di dalam merespon satu kebaikan. Wa durusun fi suratil istijabah lil haq inda zuhurihi. Nah, setelah verifikasi, kemudian ini dari sisi Kanjeng Nabi ya, bahwa apa yang telah beliau dapatkan, yakni risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang itu memang bisa kita pastikan adalah kebenaran, maka begitulah Kanjeng Nabi, beliau langsung merespon, menjawab pertanyaan itu seketika itu juga, ketika beliau ditanya tentang apa yang kamu bawa. Jadi suratil istijabah, bersegera, bergegas di dalam menjawab sesuatu yang mana sesuatu itu telah zuhur, telah nampak kebenarannya. Jadi sesuatu terhadap sesuatu yang benar-benar kita yakini adalah kebenaran, maka kita dianjurkan untuk bersegera di dalam merespon kebenaran tersebut. Ini pesan keempat. Wa adamit tamassuk bil mauruth wasaid ala nahwin yahjubul qalbah wal aqla an tamyizil haqqi minal batil. Dan tidak berpegang kepada tradisi yang tidak baik. Al-mauruth, ini tradisi yang tidak baik. Kalau kita lihat di apa namanya di situ di hadis itu bahwa sebetulnya laki-laki itu merupakan orang yang tinggal di mana lingkungannya itu tidak kondusif. Di mana di situ tidak menghargai nyawa orang, kemudian sering terjadi peperangan, kemudian sering tersebar berita-berita bohong. Nah, makanya di sini Al-Habib Ali berpesan tidak berpegang kepada tradisi-tradisi buruk sebagaimana seorang rojul tadi seharusnya ketika ia apa namanya eh, mendengar jawaban Nabi Muhammad, nah itu tidak apa namanya tidak jadi ketika apa namanya seorang laki-laki tadi Amr bin Abbasah itu di tradisinya ketika mendengar berita itu biasanya langsung mempercayainya begitu saja tanpa mengklarifikasinya. Sehingga pesan Nabi itu salah satunya ialah tidak tidak apa namanya kita lihat tadi menjaga menjaga pesan Nabi itu salah satunya adalah menjaga kehormatan atau menjaga kehidupan manusia, keberlangsungan hidup manusia. Nah, sementara di dalam tradisinya orang laki-laki tadi Amr bin Abbasah itu begitu mudah mereka menghilangkan nyawa seseorang. Nah, makanya di sini disebut wa adami tamasuk bil maurus wasaid ala nahwin, yang mana al maurus itu eh, warisan-warisan atau tradisi-tradisi yang dapat yang ia ya jubul qalba, dapat menghijab, menutup hati dan pikiran daripada mencampur antara kebaikan dan kebenaran, antara kebenaran dan kebatilan. Jadi tradisi-tradisi yang itu mencampur antara yang hak dan yang batil itu tidak boleh dipegang teguh. Tuh. Jadi 5 hal ini yang bisa kita ambil dari pertemuan antara Amr bin As dan Nabi Muhammad SAW. Ini dari sisi pertemuannya saja. Belum kita bahas tentang hadis, muatan hadisnya atau matannya. Ini mulai kita bisa dapatkan pelajaran dari hadisnya bahwa kebebasan di dalam
agama dalam memilih itu mendapatkan jaminan. Wabiduni ta'minil hayah wal aman وبدون تأمين الحياة والأمان المجتمعي والأمن العام لا تتشكل لدى الإنسان حرية الاختيار الناضج. Jadi tanpa adanya jaminan keamanan hidup, tanpa ada jaminan keamanan sosial masyarakat dan keamanan secara umum, la tatasyakkal, tidak mungkin terbentuk di tengah-tengah manusia berupa hurriyatul ikhtiyar, kebebasan untuk memilih, kebebasan memilih. Jadi seseorang itu ketika kondisi sosialnya tidak tidak kondusif atau tidak aman, mustahil ia akan punya kebebasan di dalam memilih. Pasti ia akan terpaksa atau minimal kalau tidak terpaksa ia tidak bisa menentukan pilihannya secara jernih, secara memang benar-benar itu adalah pilihannya. Wa min thamma la yakunu ikhtiyaru haqiqiyan bal yakunu ashbahu bil ittiral wal ikrah al ma'nawi. Jadi apalagi apa namanya, karena tadi kan disebutkan tidak mungkin apa namanya seseorang itu bisa memilih dalam keadaan kondisi sosial yang tidak aman. Bahkan bal yakunu ashbahu bil ittirar. Pilihan itu hanya sebatas atau apa namanya menyerupai keserupaan atas satu keterpaksaan, ittirar wal ikrah. Al-ittirar ialah sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang membahayakan. Itu bisa kita pahami seperti itu. Jadi bahkan ia sebetulnya bukan dalam rangka untuk memilih sesuai dengan kehendak hatinya, tetapi pilihannya itu hanya sebatas keterpaksaan saja. Karena dipaksa oleh situasi yang tidak aman itu tadi. Wahadad din yakumu ala asasi hurriyatil ikhtiyar. Sementara agama ini itu didasarkan kepada kebebasan memilih. Lah, maka dari itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Wa taqumu takalifu kadzalika ala asasi hurriyatil ikhtiyar. Dan kewajiban di dalam agama taklif itu seperti halnya juga didasarkan atas kebebasan kebebasan memilih. Maka dari itu fal mukrah tasqutu anhu al muakhidatu. Jadi orang yang dipaksa itu fal mukrahu, orang yang dipaksa itu tasqutu anhu al muakhadatu, tidak dikenai dosa. Nah, orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang sebetulnya ia tidak kehendaki, ia tidak terkena dosa. Misalnya, contoh dalam sejarah kita pernah baca di sirah Nabi, ada sahabat Ammar bin Yasir, kisah Ammar bin Yasir yang ketika ia disiksa oleh kaum kafir Quraisy, saking pedih siksa yang ia rasakan, sampai-sampai beliau mengucapkan kata kafir. Nah, setelah beliau mengucapkan kata kafir, dilepaskanlah Ammar bin Yasir ini sehingga ia kembali ke Rasulullah, kemudian mengadu dan menyampaikan apa yang telah ia alami. Ya Rasulullah, bagaimana? Kemudian Rasul bertanya, apakah hatimu tetap beriman? Nah, iya Rasulullah, hati saya tetap mengimani bahwa Allah yang satu-satunya yang disembah. Jadi dari sinilah kemudian turun ayat illaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali pada orang yang dipaksa, orang yang terpaksa. Wa qalbuhu, sementara hatinya mutmainnun bil iman, tetap
berpegang teguh, tetap memegang keimanan. Kan orang itu tidak bisa diketahui isi hatinya. Jadi sekalipun dalam lisannya ia apa namanya berkata kufur, telah keluar dari Islam karena demi menyelamatkan nyawanya, itu tetap ia tetap menjadi orang yang beriman. Sehingga di dalam pembahasan fikih dan usul fikih itu ada yang namanya takliful mukroh. Jadi bagaimana itu membahas tentang bagaimana statusnya orang-orang status imannya orang-orang yang apa namanya terpaksa di dalam melakukan sesuatu. Contoh lagi misalnya ketika kita dipaksa untuk melakukan pembunuhan. Nah, ketika kita melakukan pembunuhan kita tidak terkena kisos karena kita melakukannya secara terpaksa, bukan atas kehendak sendiri. Nah, begitu pula kebebasan ini dalam dalam kita memilih agama Islam itu tidak ada paksaan apakah kita akan masuk atau tidak masuk dalam Islam. La ikraha fiddin. Wa taqumu takalifuhu kadzalika ala asasi hurriyatil ikhtiyar, dan begitu pula kewajiban-kewajiban atau ajaran-ajaran di dalam Islam didasarkan kepada kebebasan memilih. Al mukrah tasqutu anhu al-mu'akhidah. Al-mu'akhidah. Jadi al-mu'akhidah ya, yang dikenai dosa. Jadi orang yang mukroh, yang terpaksa itu tidak terkena dosa atas ia yang lakukan, atas apa yang ia lakukan. Selanjutnya, Al-Habib Ali Al-Jufri juga menjelaskan tentang hubungan keimanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Di sini disebutkan wa ammal qalbu alladhi huwa baitul iman. Hati, di mana hati itu adalah tempat bersemayamnya keimanan. Wa mustauda'uhu fala, dan apa namanya hati itu tempat dititipkannya iman. Fala yajidu tuma'ninat fala yajidu tuma'ninatuhu fi dhilli ghiyabi hadhihi ta'alim al-fitriyah al-insaniyah as-sahihah. Jadi hati itu tempat dititipkannya iman, tempat bersemayamnya iman, maka tidak ditemui rasa ketenangan di dalam hati tersebut manakala ia di apa namanya tidak terdapat ajaran-ajaran atau nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang disebutkan tiga hal tadi yaitu eh, apa namanya sebentar, menyambung silaturahmi, kemudian menjaga kehormatan atau menjaga nyawa, menjaga kelangsungan hidup, dan kemudian takminus subul, mengamankan jalan. Kalau tiga hal tadi itu tidak terdapat di dalam hati seseorang, tidak terdapat di dalam diri seseorang, maka hati keimanannya itu diragukan. Wa mahma tawahhama sahibuhu rusukha imanihi. Bagaimanapun atau sekalipun seorang tadi itu menyangka bahwa imannya telah kuat, rusukha imanihi, wa huwa ghairu mubalin birrawabitil insaniyah, dan dia tidak kepedulian, tidak memiliki apa namanya, tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki rasa simpatik terhadap rawabitil insaniyah, eh, nilai-nilai kemanusiaan, wala bihurmatit dima, dan tidak juga memiliki
tidak peduli terhadap hormatut tima, haramnya, har, apa namanya, mulianya darah. Jadi darah maksudnya kehidupan manusia ya. Wala bihaqil aman, dan tidak menjaga keamanan. Fala yakunu bina'ul iman fi qalbihi illa ala syafa jurfin. Maka sebetulnya tidak ada keimanan di dalam hati seorang tadi kecuali keimanan tersebut seperti diibaratkan bangunan yang ada di ujung jurang, di tepi jurang. Yushiku an yanhara an inda awwali hazzatin tahsulu lahu. Yang mana eh, bangunan yang di tepi jurang itu bisa saja ia akan roboh ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi satu guncangan. Oleh karena itu, hati kita ketika tidak terdapat nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya, meskipun kita menyangka bahwa hati kita itu adalah hati yang mana terdapat keimanan yang rusuh, yang menancap. Padahal sementara ia tidak memiliki rasa kepedulian dengan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Itu ibarat seseorang tinggal di pinggiran, tinggal di bangunan yang berada di tepi jurang. Nah, sehingga ketika terjadi satu guncangan, maka akan mudah roboh. Keimanan menetap di dalam hati manusia. Fal imanu yastaqiru fi qalbil insan. Ta'ammalu hadzal ibarah jayyidan. Al imanu yastaqiru fi qalbil insan. Nah, jadi iman itu menetap di dalam hatinya hatinya manusia. Apa namanya? Angan-angan apa ya? Angan-angan lah kata perkataan ini. Al iman yastaqiru fi qalbil insan. Fabiduni qalbi insanin la yakunu hunaka istiqrarun haqiqiyyun lil iman. Nah, ini. Maka tanpa adanya hati manusia, tidak mungkin di sana terdapat keimanan yang hakiki atau menetap iman yang hakiki. Sekalipun mahmakanat suarul ibadat allati yakumu biha. Sekalipun dalam bentuk luarannya ia rajin melakukan ibadah-ibadah. Wa mahma qur'a min kalamillahi ta'ala warattalah. Dan sekalipun ia rajin dalam membaca Al-Quran dan mentartilkannya. Jadi sekalipun kita itu dalam bentuk luarnya, dalam pandangan zahirnya sering melakukan ibadah-ibadah, kemudian melakukan membaca Al-Quran. Tetapi karena kita itu tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, sehingga di dalam hati kita itu tidak menetap keimanan secara hakiki. Ini seperti halnya dikutip dalam firman Allah, qalatil a'rabu amannah. Di orang Arabi itu datang kepada Rasulullah dan mengatakan, aku telah beriman. Kemudian Nabi diperintahkan, kullam tu'minu. Jangan katakan kalian telah beriman, walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah bahwa kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakanlah kalau keimanan itu sudah menetap di dalam hati-hati kalian, maka bilanglah kami telah beriman. Tetapi kalau keimanan itu belum menancap betul di dalam hatimu, maka katakanlah aslamna. Wadzalika li'anna atharul Qur'an yatawajjahu ilal qalb. Karena bekas
atau efek dari seseorang yang membaca Al-Quran itu mengarah kepada hati. Ketika seseorang itu hanya membaca Al-Quran sebatas tilawah saja, tanpa meresapi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, maka ia tidak akan masuk ke dalam hati. Karena apa? Athar, dampak yang ditimbulkan dari Al-Quran itu menyentuh hati. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahidun. Inna fi dzalika, dan sesungguhnya di dalam kemusnahan orang terdahulu, ini bercerita tentang ayat bercerita tentang kemusnahan atau azab yang telah ditimpakan kepada orang-orang terdahulu. Inna fi dzalika, di dalam kemusnahan orang-orang terdahulu itu ladzikra, sungguh ada pelajaran, ada pengingat, liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang memiliki hati, au al-qasama, atau orang-orang yang menyiapkan pendengaran, bahwa syahidun, dia jadi saksi, menyaksikan ya. Jadi untuk mengambil ibroh, pelajaran di dalam Al-Quran itu diperuntukkan liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang memiliki hati. Karena asar dari Al-Quran itu mengarah kepada hati. Nah, Al-Habib Ali Al-Jufri itu mengatakan di dalam apa namanya, kemanusiaan sebelum keberagamaan. Jadi bagaimana cara mengobati hati yang di dalamnya tidak terdapat keimanan, yang di dalamnya tidak terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Nah, wa du'a'uhum ila tatahhuri minha bis-sayr al-amin al-aman fil ardi kay tatanawwar qulubahum wa tatafakkar wa ta'aqqal. Jadi Habib Ari itu mengajak mereka, orang-orang yang hatinya yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, kemudian juga tidak memiliki rasa kepedulian tadi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bagi bahwa mereka itu diajak untuk membesirkan hati. Dengan cara apa? Salah satunya adalah melakukan sair, perjalanan healing. Kita diajak untuk berjalan-jalan. Supaya apa? Ketika kita healing, kita berjalan, meninggalkan tempat kita semula, kita diharapkan menyaksikan banyak fenomena. Entah fenomena yang sifatnya alam, atau fenomena yang sifatnya kemanusiaan. Sifat fenomena yang alamiah, misalnya ketika terjadi bencana, kita bisa menyaksikan betapa dahsyatnya bencana tersebut, sehingga kita menjadi berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fenomena kemanusiaan, misalnya kita dengan berjalan-jalan itu menemui orang-orang yang secara kasat mata ialah orang yang nasibnya lebih baik dibandingkan kita. Misalnya kita menemukan orang yang kekurangan, orang yang meminta-minta. Dengan berjalan-jalan akan timbul perasaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih berada pada satu titik di mana itu lebih lebih beruntung dibandingkan orang-orang yang secara zahir kita lihat kekurangan. Makanya untuk menghilangkan rasa kesombongan, misalnya dengan pengetahuan yang kita miliki, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk misalnya berjalan-jalan menemui
banyak orang yang orang-orang tersebut memiliki kapasitas keilmuan yang lebih lebih tinggi, maka dengan sendirinya rasa kesombongan itu akan terkikis. Manakala kita menjumpai orang yang lebih pintar, orang yang lebih berpengetahuan. Al-Quran sendiri, Al-Quran sendiri itu menyebutkan tentang ini di surat apa ini ya? Bentar, saya cari dulu. Hmm, Afalam yasiru ini di surat. Nah ini 100 surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Tidakkah mereka pernah berjalan ya di muka bumi? Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, sehingga hati atau akal mereka dapat memahami atas kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Nah, kita diperintahkan, sebenarnya pertanyaan istifhamnya bukan dalam rangka untuk meminta jawaban, tetapi kan Allah bertanya kan tidak mengindikasikan bahwa Allah tidak tahu, tetapi ini untuk diri kita. Apakah kita itu tidak apa namanya melakukan perjalanan di muka bumi supaya apa? Supaya supaya kita itu bisa melihat, bisa berpikir dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekeliling kita, luar di luar tempat tinggal kita. Kemudian, kenapa kok di dalam buku ini disebut kemanusiaan sebelum keberagamaan? Jadi, beliau Habib Ali selalu menegaskan, nahnu natakallam al-insaniyah qabla tadayyun. Laisa natakallam qabla din. Jadi, kami selalu mengatakan bahwa kemanusiaan itu sebelum keberagamaan, bukan bukan agama. Kemanusiaan bukan kemanusiaan sebelum agama. Sebab apa? Kalau agama itu memang kita yakini kebenarannya karena ia sifatnya given, pemberian dari Allah, pemberian dari Allah, Tuhan. Sementara ad-din, at-tadayyun, ad-diyanah, atau at-tadayyun itu adalah bagaimana seseorang memahami agama. Jadi bisa jadi dimungkinkan terjadi kesalahan ketika disebut at-tadayyun. Proses pemahaman seorang yang beragama kepada agamanya, at-tadayyun. Sehingga apa? Kemanusiaan dan keberagamaan. Kemanusiaan sebelum keberagamaan itu yang berulang kali dijelaskan oleh Al-Habib Ali di berbagai kesempatan di setiap pertemuan haflah-haflah atau pertemuan seminar-seminar agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul buku ini. Kemudian Islam menghormati kemanusiaan. Kemanusiaan manusia, insaniyatul insan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan di dalam ajaran Islam itu begitu sangat ditinggikan. Bahkan seseorang tidak diperbolehkan untuk membunuh manusia lain. Karena itu diibaratkan ia telah menghilangkan seluruh jiwa manusia. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin
faka'annama qatalan nasa jami'ah. Begitu kata Al-Quran. Nah, salah satu bentuk ayat yang mana di dalam surat Al-Isra ini disebutkan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Bani Adam ini kan manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami telah membawanya di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah memberinya dari hal-hal yang bagus-bagus. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah memberikan keutamaan atas manusia itu dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan kami yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini di surat At-Tin disebutkan juga begitu, bahwa fisik atau bentuk manusia itu merupakan ciptaan yang paling bagus. Ahsani taqwim. Ini kemudian humanisme religius, maksudnya adalah tidak hanya menjaga persamaan derajat dan hak. Jadi antara laki-laki dan manusia dan perempuan itu memiliki kesamaan derajat dan haknya. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan dari sisi hak yang seharusnya diterima antar laki-laki dan perempuan. Jadi humanisme religius, perpaduan antara kesamaan derajat dan hak ditambah dengan kesadaran atas pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jadi tidak hanya fokus kepada manusianya, tetapi juga lingkungan hidup manusia itu juga perlu diperhatikan. Itu yang namanya humanisme religius, perpaduan antara manusia dengan tempat tinggal di mana ia hidup. Kemudian terkait cerita ini masuk ke salah satu cerita yang di awal itu, di mana beliau ingin menceritakan peristiwa yang pernah beliau alami, yakni ketika beliau pergi ke dokter gigi karena gigi beliau rusak, gigi beliau lubang. Nah, di peristiwa perginya Habib Ali ke tukang gigi itu, ke dokter gigi itu, beliau itu mengibaratkan kondisi gigi beliau itu yang selama ini telah melayani beliau berpuluh-puluh tahun, kalau tidak dijaga, tidak dirawat, itu akan menjadi lubang berlubang. Nah, begitu pula kondisi jiwa kita, apabila kita terus gunakan jiwa ini untuk memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsu, maka lama-kelamaan ia juga akan rusak. Kata beliau, wa kadzalika nufusuna. Naam, kadzalika nufusuna al-ammarah bisu, yang selalu jiwa kita itu yang selalu al-ammarah bisu, memerintahkan kepada kejelekan. Al-ammarah itu kan dari kata amir. Seorang raja itu disebut amir karena ia memerintah, orang yang memerintah. Al-ammarah itu orang yang banyak memerintah. Jadi hawa nafsu yang banyak memerintah ke perbuatan buruk. Faqad tajtahidu an-nafsa fi khidmati ahdafina as-samiyah. Sebagaimana jiwa kita itu, ia telah tajtahidun nafs fi khidmati ahdafina, di dalam sungguh-sungguh di dalam
melayani tujuan-tujuan kita di dalam menggapai segala tujuan kita lisyanawatin dari tahun ke tahun ya. Jadi jiwa-jiwa kita itu kita apa namanya telah berkhidmah, telah melayani kita untuk menggapai apa yang kita inginkan bertahun-tahunan guna kalalin au malalin au syakwa tanpa ada rasa bosan, atau tidak apa namanya jiwa-jiwa itu selalu 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 memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Walakinna ihmalana litazkiyatiha wa tathhiriha yaj'aluha talifatan basya'atan kama bada'at darsu fis surah. Nah, akan tetapi kita lalai, kelalaian kita di dalam membersihkan jiwa itu dan mensucikannya. Yaj'aluha talifatan basyi'atan kama bada ad-darsyu fi surah. Sebagaimana itu adalah gambaran dari gigi yang berlubang itu tadi. Jadi gigi yang berlubang itu telah melayani kita bertahun-tahun, kemudian jiwa kita demikian juga. Iya, telah melayani kita bertahun-tahun. Kalau ia lalai untuk dibersihkan, kalau ia lalai untuk disucikan, lalai dari disucikan, maka itu akan menjadikan afat atau keburukan bagi diri kita. Bahkan bal qad tusbihun nufus al-muhmalah sababan fi ilhaqi ad-darar wal adha. Bahkan itu akan menimbulkan bahaya yang lebih besar ketimbang hanya dari sekedar gigi yang rusak. Di jiwa kita itu hal diibaratkan seperti gigi yang rusak. Rusaknya jiwa itu diibaratkan seperti gigi kita yang rusak. Bahkan bahayanya bisa lebih besar. Kalau gigi kita yang rusak itu kan hanya sekedar membahayakan diri kita sendiri. Tetapi kalau jiwa kita yang rusak itu bisa membahayakan orang lain. Maka kata Habib Ali, annal falah liman zakkaha wa annal khaybah atau khaybah liman dassaha. Sesungguhnya keberuntungan, keberhasilan itu ialah bagi orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya, dan kerugian itu bagi orang yang selalu mengotori jiwanya. Nah, kemudian Al-Habib Ali Al-Jufri di cerita berikutnya juga menjelaskan tentang pesan yang begitu indah juga, jangan mudah menghakimi orang lain. Rubba maksiatin awrothat dhillan wangkisaran khairun min ta'atin awrothat izzan wastikbaran. Beliau mengutip perkataan Ibu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Jadi sebelum mengutip ini beliau bercerita tentang dua orang, di mana satu orang ini seorang pendosa dan satu orang yang lainnya adalah seorang yang ahli beribadah. Nah, orang yang berdosa ini selalu dia merasa menyesal atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Sementara di sisi yang lain orang yang taat beribadah, orang yang senantiasa setiap harinya diisi dengan ibadah-ibadah, itu justru membanggakan ibadah yang ia lakukan. Sehingga tuh timbul rasa kesombongan di dalam dirinya. Nah, sehingga kemudian Al-Habib Ali mengutip perkataan Ibnu Athaillah bahwa kemaksiatan yang menumbuhkan rasa rendah hati dan penyesalan boleh jadi lebih baik daripada ketaatan
yang menumbuhkan kebanggaan dan kesombongan. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah pelajaran bahwa seseorang yang terkadang ia melakukan satu ibadah tertentu dan dengan ibadahnya itu ia merasa bangga sampai-sampai ia percaya diri dengan ibadahnya itu menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Sementara di sisi yang lain ada orang yang lain yang ia merasa bahwa dosa-dosa atau perbuatan dosa yang ia lakukan itu justru membuatnya merasa rendah diri, merasa takut dengan azab Allah. Ia takut masuk neraka, maka karena ketakutan itu ia merasa rendah diri, kemudian ia eh, memohon ampun kepada Allah. Sebaliknya orang yang rajin beribadah tadi, tanpa ia sadari rasa kesombongan dan kebanggaan itu menyelinap dalam dirinya. Maka di dalam pesannya Al-Habib Ali Al-Jufri memesankan kepada kita semua, jangan mudah menghakimi orang dari sisi zahirnya. Boleh jadi seseorang dari sisi zahirnya itu tampaknya ia pendosa atau orang yang sering melakukan kejahatan. Barangkali di tengah-tengah kesunyian malam ia telah melakukan pertaubatan, yang mana pertobatan itu justru yang dapat menghantarkannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang lain yang secara zahiriah ibadahnya begitu begitu apa namanya katakanlah begitu sergap. Tetapi justru dengan ibadahnya itu ia tumbuh rasa kesombongan dan kebanggaan sampai-sampai ia menganggap orang lain yang tidak beribadah sesuai dengan apa yang ia kerjakan itu ia lantas sampai menjustifikasi memberikan hukum kepada orang tersebut bahwa ia adalah orang yang layak masuk surga karena amalnya. Ini perkataan ini kita tidak boleh bukan dalam rangka untuk melegitimasi satu kemaksiatan, tetapi yang ingin dipesankan adalah kita jangan mudah menghakimi seseorang dari bentuk covernya saja, dari bentuk zahirnya saja. Itu yang ingin disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Jufri di dalam uh, salah satu ceritanya. Saya kira itu barangkali ada manfaatnya. Uh, saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.